Hai, halo. Banyak pasien diabetes yang tiba-tiba saja mengalami kejadian yang tidak diinginkan. Misalnya, tiba-tiba mengalami gangguan ginjal akut yang harus menjalani cuci darah. Ada juga penderita diabetes tiba-tiba mengalami serangan jantung atau mengalami stroke tiba-tiba. Nah, apakah ada tanda-tanda awal sebelum menderita gangguan-gangguan tersebut, sehingga penderita diabetes mampu mendeteksi sebelum terjadi gangguan tersebut? Rekan-rekan yang menderita diabetes mungkin perlu mengetahui tanda-tanda bahwa serangan-serangan itu akan terjadi segera, sehingga kalau tanda itu diketahui, kejadian yang tidak inginkan itu bisa dicegah karena kita akan melakukan pengobatan yang lebih agresif sehingga kejadian serangan jantung, stroke, atau ginjal yang rusak itu bisa dicegah. Pertama, gejala pusing. Penderita diabetes dengan gejala pusing itu tidak boleh dianggap dengan sebelah mata. Kadang gejala pusing yang disebabkan karena penderita diabetes yang tidak terkontrol itu melambangkan bahwa intake kalori pada sel-sel otak kita mengalami penurunan. Nah, gejala ini mengakibatkan aliran darah ke otak kita kurang maksimal sehingga biasanya mulai terjadi gangguan cerebrovaskuler. Keluhan pusing dirasakan pada rekan-rekan diabetes sebelum menderita gangguan stroke atau minimal stroke ringan. Sehingga rekan-rekan diabetes yang mungkin menderita gangguan pusing seperti sensasi berputar atau kayak turun dari kapal itu merupakan tanda bahaya. Sehingga rekan-rekan harus segera agresif untuk mengendalikan gula darahnya, termasuk akutannya ya, seperti misalnya kolesterolnya itu harus segera dikendalikan. Biasanya penderita diabetes juga memiliki tekanan darah yang tinggi. Ini pun harus dikendalikan jika kita mengeluh keluhan berupa pusing, nyeri dada. Nah, nyeri dada adalah gambaran seorang pasien yang bisa saja salah satunya mengalami serangan penyakit jantung koroner, terutama jika si pasien menderita nyeri dada kiri yang menjalar ke rahang atau lengan sebelah kiri. Nah, gangguan nyeri dada kiri ini harus dianggap sebagai gangguan atau keluhan yang cukup berat, sehingga teman-teman yang menderita nyeri dada kiri apalagi tahu bahwa diabetesnya tidak terkontrol, segera melakukan pemeriksaan minimal rekam jantung stasis atau EKG. Jika ditemukan tanda-tanda serangan jantung akut, itu segera melakukan pengobatan ke dokter ahlinya agar pengobatan jantungnya bisa lebih baik hingga serangan jantung tidak berakhir dengan sesuatu yang fatal. Kemudian terjadi pembengkakan pada badan. Sering sekali penderita diabetes yang tidak terkontrol itu mengalami pembengkakan pada badannya secara keseluruhan, termasuk wajah, punggung tangan, punggung kaki, yang kita sebut dengan sindrom nefrotik. Ketika gula darah tidak terkontrol, maka aliran darah ke ginjal kita mulai mengalami masalah sehingga terjadilah gangguan yang disebut dengan nefropati diabetik. Ginjal tak mampu menahan protein yang ada di dalam tubuh kita sehingga protein banyak sekali keluar melalui air kencing. Protein yang di dalam tubuh kita yaitu albumin itu mengalami penurunan sehingga menimbulkan pembengkakan pada seluruh tubuh si pasien.
Nah, keadaan ini bisa berakhir dengan kerusakan ginjal yang sifatnya permanen. Sehingga rekan-rekan yang mengalami pembengkakan badan karena diabetik itu segera melakukan pengobatan sehingga kerusakan ginjal itu bisa dicegah. Rekan-rekan yang mengalami bengkak pada kaki itu juga merupakan tanda, biasanya penyebabnya adalah infeksi di daerah kaki. Nah, kenapa bisa terjadi pembengkakan? Karena aliran darah ke daerah termasuk kaki itu mengalami gangguan. Di sini terjadi arteriosklerosis sehingga terjadinya luka pada daerah kaki biasanya mudah sekali mengalami infeksi sehingga terjadi pembengkakan pada daerah kaki. Bisa juga merupakan tanda bahwa terjadinya peradangan pada daerah tulang atau yang kita sebut dengan osteomielitis. Kencing berbusa kerap sekali didapat pada penderita diabetes. Nah, kencing berbusa ini harus segera dilakukan pemeriksaan urin sederhana untuk mengetahui apakah kencing berbusa itu bagian daripada nefropati diabetik atau tidak. Jika kita menemukan sejumlah protein pada air kencing, berarti kemampuan ginjal kita itu mengalami penurunan di dalam menahan protein agar tidak keluar. Sehingga jika teman-teman yang mengalami keluhan kencing berbusa, untuk segera melakukan pengobatan dan mengetahui apakah kencing berbusa itu karena protein yang keluar dari tubuh kita atau tidak. Kemudian rekan-rekan diabetes juga harus melihat apakah kita atau keluhan berupa batuk darah itu kerap kali terjadi pada pasien diabetes, terutama yang tidak terkontrol. Karena ketika gula darah kita tidak terkontrol untuk sekian lama, keadaan paru-paru kita juga mengalami kelemahan sehingga mudah sekali terserang penyakit tuberkulosis. Sehingga rekan-rekan yang walaupun batuk darahnya baru 1 atau 2 hari, segera melakukan pemeriksaan foto ronsen untuk mengetahui apakah kita mengidap penyakit tuberkulosis atau tidak. Bicara yang tidak menyambung juga merupakan komplikasi yang sering didapat pada pasien diabetes. Bicara yang tidak nyambung ini bisa disebabkan karena gula darah kita tiba-tiba mengalami penurunan atau justru gula darah kita naik luar biasa yang mengakibatkan kita mengalami dehidrasi. Biasanya pasien akan kencing luar biasa banyaknya, di mana volume darah kita akan menurun, aliran darah ke otak kita juga mengalami penurunan yang mengakibatkan pasien bisa mengalami penurunan kesadaran. Nah, inilah rekan-rekan tanda-tanda yang harus diwaspadai rekan-rekan jika menderita diabetes. Kalau kita rangkum, keluhannya berupa apa? Keluhan pusing itu juga harus diwaspadai, nyeri dada, badan yang mengalami pembengkakan, bengkak pada kaki, buang air kecil berbusa, kemudian bicaranya sudah tidak nyambung, ataupun keluhan berupa batuk darah. Bye.